Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Kak Hana. Hari ini Kak Hana sudah menyiapkan dongeng masih tentang Cirebon ya. Judulnya itu Legenda Azan Pitu. Azan Pitu itu sama dengan azan 7 ya. Penasaran dong ceritanya seperti apa? Maksudnya gimana sih Kak Hana? Langsung aja, yuk simak dongeng Kak Hana. Pada zaman dahulu, di Cirebon, ada pendekar yang sangat sakti. Namanya adalah Menjangan Wulung. Tapi ya teman-teman, kesaktian Menjangan Wulung ini ternyata digunakan untuk mengganggu rakyat Cirebon. Kenapa ya rakyat Cirebon itu diganggu? Karena Menjangan Wulung ini tidak suka ketika banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, mempelajari Islam yang disebarkan oleh Sunan Gunung Jati. Ia pun akan semakin kesal apabila mendengar suara kumandang azan. Karena kemarahannya sudah sangat memuncak, Menjangan Wulung pun menyusun suatu rencana. Berhari-hari ia memikirkan hal apa ya yang bisa membuat rakyat Cirebon tidak lagi datang untuk beribadah ke Masjid Sang Cipta Rasa. Berhari-hari ia berpikir dan menemukan ide. Ia meracik suatu ramuan yang sangat berbahaya dan mematikan. Ramuan itu ia beri nama beruang mandi. Wah, beruang mandi ini pada zaman dahulu itu bisa-bisa membuat orang pusing, mual, bahkan sampai meninggal. Setelah ramuan itu jadi, teman-teman, Menjangan Wulung pun mengendap-endap memasuki Masjid Sang Cipta Rasa. Ia bergerak menuju atap dan mendekati kubah masjid. Ia oles beruang mandi itu. Nanti ketika azan berkumandang, wabah yang ia buat menyebar ke seluruh wilayah Cirebon. Ketika orang-orang tetap datang ke Sang Cipta Rasa, orang tersebut bila semakin mendekat bisa pingsan, bahkan bisa juga meninggal dunia. Sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, mengetahui hal tersebut, Sunan Gunung Jati pun memohon doa. Ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Sunan Gunung Jati pun meminta agar ada muazin 7 orang bersama-sama mengumandangkan azan di Masjid Sang Cipta Rasa. Ketika kumandang dari muazin itu terdengar, tiba-tiba duar, dari atap masjid muncullah sang pendekar sakti tersebut, Menjangan Wulung. Ia terpental dari atap masjid tersebut. Namun dia tidak mau menyerah, tetap melakukan perlawanan terhadap para muazin sampai-sampai muazin itu tidak fokus untuk menyelesaikan azannya. Namun dengan tekad yang kuat dan keimanan yang kuat, para muazin pun berhasil menyelesaikan azan tersebut. Dan Menjangan Wulung pun terpental sangat jauh. Ia berhasil dikalahkan. Semenjak itu pula, wabah yang disebarkan oleh pendekar sakti tersebut hilang.
Wah, itu dia ya cerita khas dari Cirebon yang judulnya Azan Pitu. Nah teman-teman, sampai sekarang ya azan pitu tersebut masih ada loh dikumandangkan di Masjid Sang Cipta Rasa. Teman-teman yang mau ke sana boleh datang pas hari Jumat ya, karena dikumandangkannya setiap hari Jumat ketika akan sholat Jumat. Itu dia cerita azan pitu dari Kak Hana. Sampai jumpa lagi ya di dongeng berikutnya. Dah.